Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Raihan Rahman Hidayat. Saya mahasiswa bimbingan konseling Islam semester 5. Dan hari ini saya akan membuat video terkait tugas pada mata kuliah Teknik Produksi Film pada pertemuan kedua. Di pertemuan kedua, Bapak Dr. Adi Kusuma menjelaskan banyak sekali perihal sejarah film, pengertian film, genre film, dan bagaimana awal mulanya film dan lain sebagainya. Di pertemuan kedua, kami fokus pada sejarah dan perkembangan film dunia, bahkan film pertama dan lain sebagainya. Nah, jadi saya di sini akan sedikit mengulas terkait pengertian-pengertian yang disampaikan oleh Bapak Dr. Adi Kusuma. Di dalam kelas, seperti biasa, kami absen terlebih dahulu, lalu menanyakan kabar, lalu ada juga bertanya dan lain sebagainya terkait mata kuliah Teknik Produksi Film. Dan menurut yang disampaikan oleh Bapak Adi Kusuma bahwa film secara harfiah, film itu adalah sinematografi yang berasal dari kata sinema atau gerak, to atau pitos itu adalah cahaya, dan grap itu tulisan, gambar atau citra. Jadi pengertiannya secara harfiah adalah film itu adalah melukis gerak dengan cahaya. Agar dapat melukis gerak dengan cahaya harus menggunakan alat khusus yang disebut dengan kamera. Jadi secara harfiah bahwa film itu melukis gambar atau melukis gerak dengan cahaya yang biasa disebut dengan sinematografi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, film sebagai karya seni sering diartikan hasil cipta karya seni yang memiliki kelengkapan dari beberapa unsur seni untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya spiritual. Dalam hal ini, unsur seni yang terdapat dan menunjang sebuah karya film adalah seni rupa, seni fotografi, seni arsitektur, lalu seni tari, seni puisi, teater, musik, dan lain sebagainya. Kemudian ditambah lagi dengan seni pantomim dan novel. Kesemua ini merupakan pemahaman dari sebuah karya film yang terpadu dan biasa kita lihat. Dokumenter, teman-teman pasti pernah mendengar kata dokumenter gitu ya. Nah, dokumenter itu apa sih? Dokumenter seperti apa sih? Jadi, dokumenter itu sering dianggap sebagai rekaman dari aktualitas atau potongan rekaman dari suatu kejadian yang berlangsung nyata seperti apa adanya, tanpa ada interpretasi imajinasi dari siapapun. Dalam hal ini adalah sutradara dan kameramen. Jadi bisa diartikan ya bahwa film dokumenter adalah film yang mendokumentasikan atau mempresentasikan kenyataan. Artinya pada film ini menampilkan kembali fakta yang ada dalam suatu kehidupan. Jadi tidak direkayasa gitu ya. Nah, sejarah film pada tahun 1872 itu pertama yang namanya Leland Stanford berniat meneliti gerak kaki kuda. Stanford yang punya peternakan kuda mensponsori Edward Muybridge untuk merekam gerakan kaki kuda tersebut lewat tata kamera fotografi. Untuk mendapatkan gambar yang berkesinambungan, Muybridge menggunakan 12 kamera foto yang ditempatkan sejajar dengan lintasan kuda, dan di percobaan pun dianggap gagal karena seluruh kamera tidak fokus. Nah, jadi si Edward Muybridge ini merekam gerakan kaki kuda gitu dengan 12 kamera dengan posisi sama rata gitu ya. Pada tahun 1877, Muybridge bekerja sama dengan John D. Ischak, seorang insinyur, mencoba kembali dengan menggunakan 24 kamera. Tadi 12 kamera dan pada tahun 1877 beliau menggunakan 24 kamera foto yang disejarkan. Kemudian kamera-kamera tersebut dihubungkan dengan alat elektronik, baterai. Di percobaan ini pun berhasil karena dengan baik gerakan kuda dapat terlihat walau dengan menggunakan kamera foto. Jadi itu kayak gerakan kudanya itu tergambar, tersusun rapi gitu ya. Pada tahun 1882 menyempurnakan teknologi yang digunakan oleh Muybridge, Julius Murray ya, menyempurnakan mungkin dapat merekam 12 gambar dalam 1 detiknya. Dan Julius Murray melakukan percobaan dengan merekam gerakan burung. Yang tadi kuda, sekarang burung. Nah, ada beberapa juga yang lainnya. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan unsur-unsur visual, unsur-unsur yang digunakan dalam pembuatan film dokumenter. Yang pertama ada unsur observasionalisme atau reaktif pembuatan film dokumenter dengan bahan yang bisa mungkin diambil langsung dari objek yang difilmkan.
Yang kedua, observasional proaktif. Pembuatan film dokumenter dengan memilih materi film secara khusus sehubungan dengan pengamatan sebelumnya oleh pengarah kamera atau sutradara. Yang ketiga, ada mode ilustratif. Pendekatan terhadap ini yaitu tentang apa dikatakan oleh narasumber gitu ya. Nah, itu tadi beberapa unsur dalam pembuatan film dokumenter. Lalu ada juga genre dalam film. Nah, genre dalam film non fiksi atau dokumenter itu ada beberapa ya teman-teman. Yang pertama ada dokudrama, yang kedua ada semi dokumenter, yang ketiga ada film faktual, yang keempat adalah film etnografi, yang kelima ada film propaganda, yang ketujuh ada film vintage. Langkah-langkah pada pembuatan film itu kita mulai dari praproduksi, produksi dan pasca produksi. Nah, itu langkah pada pembuatan film. Nah, semua ini yang tadi saya jelaskan itu dijelaskan pada pertemuan kedua terkait dengan sejarah film, pengertian film secara umum, pengertian film secara karya seni, lalu ada unsur-unsur juga dan dijelaskan juga ada beberapa genre dalam film. Nah, itu tadi dijelaskan pada pertemuan kedua. Mungkin jenis film ya, jenis film itu ada dua kawan-kawan semuanya. Jenis film itu ada film fiksi dan ada film dokumenter. Nah, mungkin udah tahu ya film fiksi itu seperti apa. Film fiksi itu yang karangan ya teman-temannya, tidak fakta gitu ya. Kalau dokumenter itu film fakta gitu, sesuai gitu ya. Tadi sudah dijelaskan. Nah, pada pertemuan kedua kita sudah dijelaskan terkait dengan pengertian film, sejarah film dan lain sebagainya. Mungkin di video kali ini saya cukupkan saja karena pada pertemuan kedua kami membahas terkait dengan seputar sejarah film. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Jangan lupa untuk tetap semangat menjalani hari-harinya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.